Fear not, just believe. Jangan takut, percaya saja. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita punya ketakutan masing-masing. Saya percaya bahwa setiap kita, baik itu orang tua, anak kecil, anak muda, semuanya pasti pernah punya ketakutan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah punya ketakutan sama sekali, itu adalah abnormal. Tetapi kalau kita pernah merasa takut, itu adalah normal. Karena ketakutan itu adalah bagian daripada emosi dasar manusia. Salah satu emosi dasar manusia yaitu takut. Ya, ada beberapa emosi dasar manusia seperti bahagia, sedih, marah, jijik, takut. Ya, jadi takut itu adalah emosi yang wajar. Tetapi yang menjadi masalah apabila ketakutan itu menguasai kita sehingga membuat kita menjadi takut. Yang menjadi masalah adalah ketakutan yang menguasai kita. Jangan takut. Ada orang yang takut mati, ada orang yang takut kehilangan orang yang dikasihi, ada orang yang takut tidak punya uang, takut tidak bisa membayar tagihan, takut tidak bisa membiayai uang sekolah, uang kuliah anak-anaknya. Ada yang takut dikhianati, ada yang takut disakiti, ada yang takut gagal, ada yang takut menikah, ada yang takut tidak dapat jodoh, ada yang takut salah pilih jodoh. Bahkan ada yang takut kepada binatang, takut kecoa, takut kepada tikus, takut kepada ular, takut kepada anjing. Ya, semua ketakutan itu sebenarnya hal yang wajar. Asal saja ketakutan itu tidak menguasai kita. Ya, bahkan sekarang Bapak Ibu, kita takut berada di tempat yang ramai. Kenapa kita takut berada di tempat yang ramai? Karena kita takut terkena virus. Bahkan kita takut bertemu dengan orang lain. Orang lain juga takut bertemu dengan kita. Kita takut berjabatan tangan dengan orang lain. Ya, karena kalau kita berjabatan tangan dengan orang lain, kita berpikir, kita takut, wow, jangan-jangan saya yang membawa virus atau dia yang membawa virus. Bahkan kita takut kalau bersin di depan orang udah takut aja. Atau batuk aja di depan orang kita udah merasa takut. Takut nanti orang bilang, waduh kenapa ini orang kok bersin-bersin, kok batuk ya. Mungkin dia sedang sakit dan dia akan menyebarkan virus kepada kita. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ketakutan yang sedang terjadi saat ini. Kata takut dari bahasa Inggris fear. Ya, jadi fear itu false evidence appearing real. Artinya bukti palsu yang tampaknya nyata. Yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidup kita, tapi kita merasa itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu jangan kita membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Sebab ketakutan itu akan melemahkan kekuatan kita. Ketika kita takut, maka kita menjadi lemah, kita tidak punya kekuatan. Di dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita tawar hati, ketika kita takut, maka kita tidak punya kekuatan. Kita akan menjadi lemah, sehingga kita gampang terserang sakit penyakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan takut. Ya, karena ketakutan itu juga akan melumpuhkan potensi kita. Ketakutan itu membuat kita tidak bisa maksimal di dalam potensi kita. Contohnya orang yang takut gagal, orang yang takut gagal itu tidak akan berani untuk mencoba sesuatu. Oleh sebab itu jangan takut, karena ketakutan itu juga akan membatasi kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Ketika kita takut, maka Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Dalam Lukas 1 ayat 30, malaikat Tuhan itu datang kepada Maria dan berkata, jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih
karunia. Ya. Tuhan bilang kepada Maria, jangan takut karena engkau beroleh kasih karunia. Kenapa? Karena ketika Maria takut, kalau Maria takut maka Maria tidak beroleh kasih karunia. Maria tidak bisa mengandung bayi yang dari Roh Kudus, tidak bisa melahirkan Yesus yang datang ke dalam dunia dan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sehingga ketika Maria tidak takut, maka Maria beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga ia boleh mengandung Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, menebus dosa kita, menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, jangan takut, sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Ayub 3:25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, sebab apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ya, percaya kepada Tuhan. Ya, ketika kita tidak takut, ketika kita tidak cemas, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Nabi Elia pernah merasa takut dan ingin mati. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang tidak termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Bapak Ibu, ini cerita yang sangat luar biasa. Di sini kita lihat bahwa Elia baru saja melakukan mujizat yang spektakuler yang terjadi. Ya. Di hadapan 450 nabi-nabi Baal. Mereka melihat mujizat api turun dari langit dan membakar persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Dan Elia baru saja membunuh nabi-nabi itu dengan pedang. Elia baru saja melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Elia ketika dia diserang oleh Isabel dengan roh intimidasi, maka Elia menjadi takut, dia lari dan dia ingin mati. Bagaimana mungkin Bapak Ibu seorang nabi yang begitu luar biasa, yang melakukan banyak mujizat, bisa mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, bahkan ingin mati Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu, di tahun 2020 ini banyak orang mengalami stres dan depresi. Bahkan artis-artis pun banyak yang bunuh diri. Di Jepang di masa pandemi ini di tahun 2020
20 ini ada 5 orang artis Jepang yang terkenal yang mati karena bunuh diri. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Ada yang dibully netizen, ada yang takut tidak bisa bersaing, dan macam-macam penyebabnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, roh ketakutan atau roh intimidasi ini bisa menyerang siapa saja. Tidak peduli siapa kita. Ya, bahkan seorang nabi yang begitu luar biasa pun bisa diserang oleh roh intimidasi ini, roh ketakutan ini, sehingga ia ingin mati Bapak Ibu. Kenapa sampai Elia bisa mengalami hal ini? Kenapa Elia menjadi frustrasi, depresi, dan ingin mati? Ya, penyebabnya adalah yang pertama karena Elia frustrasi. Elia merasa bahwa dia sudah melakukan banyak mujizat, tetapi bangsa Israel tidak bertobat, bangsa Israel tetap menyembah kepada Baal. Dan Elia merasa kecewa, Elia merasa frustrasi. Bahwa dia bekerja sendirian, dia merasa dia sendiri melayani Tuhan. Dan Elia terintimidasi oleh perkataan dari Isabel yang menakut-nakuti dia.